Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahma Febriantina dari Prodi Administrasi Rumah Sakit dengan NIM 11016123046. Tujuan saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang perancangan antarmuka sistem informasi dan analitik data hipertensi berbasis data warehouse di Kota Tasikmalaya untuk memenuhi tugas mata kuliah berbasis data dengan judul aplikasi HCare atau HCare, yaitu Hypertension Care Analysis dan Reporting Agent. Baik, untuk selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, dari latar belakangnya, hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat dengan jumlah kasus yang meningkat setiap tahun. Data hipertensi di Kota Tasikmalaya tersebar di berbagai puskesmas dan kecamatan, sehingga menghasilkan data yang besar dan beragam. Pengelolaan data yang belum terintegrasi menyulitkan proses analisis dan pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi dengan data warehouse dan analitik data yang didukung oleh desain antarmuka yang mudah digunakan agar data dapat dikelola, dianalisis, dan disajikan secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Adapun di sini tujuan sistemnya yang dibutuhkan yang pertama itu untuk mengelola data penderita hipertensi secara teratur. Yang selanjutnya ada menyajikan laporan dan analisis berdasarkan tahun, jenis kelamin, puskesmas, dan juga kecamatan. Dan juga untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu kebutuhan data atau data requirements. Yang pertama ada dari struktur data yang dibutuhkan yang harus sesuai dengan IRD, yaitu entitas provinsi, entitas kabupaten atau kota, entitas kecamatan, entitas puskesmas, entitas data hipertensi, dan entitas asosiatif, yaitu pelayanan hipertensi. Di sini juga ada data utama. Yang pertama ada data wilayah, seperti provinsi, kabupaten atau kota, dan juga kecamatan. Di sini juga ada data fasilitas kesehatan yang meliputi puskesmas. Di sini juga ada data kasus hipertensi yang meliputi tahun, jenis kelamin, jumlah penderita, dan juga satuan atau orang. Data ini bersifat historis dari 2021 sampai 2024, terus bertambah dari setiap tahunnya. Yang selanjutnya ada kebutuhan fungsional, yaitu yang pertama ada pengelolaan data yang meliputi menyimpan data hipertensi per tahun, menambah data baru setiap tahun, menyimpan data berdasarkan yang pertama ada kecamatan, yang kedua ada puskesmas, dan yang ketiga ada jenis kelamin. Selanjutnya ada pengelolaan dan analitik data. Dari yang pertama ada agregasi data, yaitu sistem harus bisa melakukan total penderitaan per puskesmas, total penderitaan per kecamatan, total penderitaan berdasarkan jenis kelamin. Ada juga segmentasinya, yaitu laki-laki dan perempuan. Ada juga analisis tren, yaitu perbandingan data 2021 sampai 2024. Ada juga quart analytic, yaitu selection atau filter data. Ada juga projection, tampilan kolom tertentu. Ada juga join, gabungan tabel dan wilayah dan kasus. Ada juga union atau difference, yaitu perbandingan laporan antar tahun. Di sini juga ada yang selanjutnya yaitu pelaporan. Sistem dapat menghasilkan laporan data hipertensi per tahun, laporan total penderita per puskesmas, laporan total penderita per kecamatan, laporan berdasarkan jenis kelamin, juga laporan puskesmas yang aktif melapor per tahun. Selanjutnya ada kebutuhan data warehouse. Sistem ini memerlukan data warehouse dengan ciri seperti data wilayah yang mencakup subject oriented, yaitu berfokus pada hipertensi. Ada juga integrated, yaitu gabungan data wilayah dan kesehatan. Ada juga time variant, data tahun 2021 sampai 2024. Ada juga non validated, yaitu data historis tidak diubah. Di sini juga ada kebutuhan data warehouse mencakup hash table seperti data hipertensi. Ada juga dimensi waktu seperti waktu, wilayah, puskesmas, dan juga jenis kelamin. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan data mining dan analitik kelanjutan. Sistem ini membutuhkan kemampuan seperti clustering atau pengelompokan puskesmas dengan kasus tinggi. Ada juga trend analisis, yaitu pola naik atau turun kasus hipertensinya. Yang ketiga ada prediction atau perkiraan jumlah penderita tahun berikutnya. Ada juga insight, yaitu kecamatan prioritas intervensi kesehatan. Untuk selanjutnya juga yang nomor 6 ada kebutuhan penggunaan atau user, yang mencakup yang pertama ada dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu mencakup kesehatan yang berfungsi untuk melihat laporan agregat. Yang kedua ada menentukan kebijakan kesehatan. Ada juga admin data, yaitu untuk input dan validasi data, dan juga untuk mengelola master data wilayah dan puskesmas. Ada juga analisis atau sebagai mahasiswa, itu untuk mengelola data, menjalankan query analitik, dan membuat laporan untuk
visualisasi. Di sini juga ada kebutuhan dan fungsional. Yang pertama, data harus akurat dan konsisten. Ada juga mudah diperbarui setiap tahun, mampu menangani data besar, mendukung analisis cepat atau OLAP, dan juga mudah berkembang ke dashboard atau Excel atau Power BI. Di sini juga untuk kesimpulan analisis kebutuhannya, dari pertama ada sistem berbasis data terstruktur, data warehouse untuk analisis historis, yaitu ada juga fitur analitik data dan pelaporan, ada juga dukungan data mining sederhana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang Hackcare atau Hatchcare yang tadi. Yang pertama dari sistemnya ini, aplikasinya digunakan oleh admin yang mencakup fitur dashboard, data hipertensi, analitik data, data warehouse, laporan, serta master data. Yang pertama dari dashboard itu ada total penderita hipertensi yang sebanyak 22.297 total keseluruhan, ada juga total puskesmas, ada 20 puskesmas, ada total kecamatan 10 kecamatan, dan ini tuh data tahun 2024. Dan di sini juga ada tren hipertensi dengan menggunakan grafik pada tahun 2021 sampai 2024, setiap tahunnya mengalami peningkatan, tapi di 2023 mengalami penurunan. Di sini juga ada diagram batang. Di sini ada 10 kecamatan pada tahun 2024 dengan penderita terbanyak hipertensi, yaitu Kecamatan Cipedes. Ada juga kecamatan-kecamatan lainnya. Yang kedua, di sini ada data hipertensi. Data hipertensi ada fitur dari cari tahun, kecamatan, dan jenis kelamin. Dan di sini juga ada daftar data 160 data dari kecamatan, puskesmas, jenis kelamin, dan jumlah serta tahun. Di sini juga ada analitik data dengan fitur jenis analisisnya bisa dipilih antar per puskesmas, per kecamatan, ataupun lainnya. Pada tahun juga bisa dipilih. Di sini menggunakan analisis per puskesmas pada tahun 2024 pada diagram batang. Juga di sini ada distribusi proporsinya dengan 8 proporsi terbesar. Untuk selanjutnya ini ada tabel ringkasan untuk data lengkap dalam bentuk tabelnya. Di sini juga ada data warehouse, yaitu struktur dan warehouse dimensi analitik. Di sini di data warehouse ada fitur dimensi waktu 2021 sampai 2024, ada juga dimensi wilayah atau per kecamatan, ada juga dimensi puskesmas, dan juga dimensi jenis kelamin. Ini selanjutnya adalah contoh dari tabel utama, yaitu 20 baris pertama dari data warehouse-nya. Untuk selanjutnya ada laporan. Dalam laporan ada fitur jenis laporan. Di sini bisa jenis tahun, bulan, ataupun per puskesmas. Tapi di sini saya memilih untuk laporan tahunan. Setelah diklik di sini ada laporan tahunan hipertensi, bisa seperti yang dilihat. Untuk ringkasan eksklusifnya seperti ini. Dari laporannya itu ada data laporan dari tahun, jumlah penderita, serta persentase, dan juga ada catatan-catatan lainnya. Nah, selanjutnya ada master data. Master data di sini mempunyai fitur seperti per provinsi, kota atau kabupaten, juga kecamatan, serta puskesmas. Jadi kita bisa memilih untuk melihat per jenisnya dari provinsi, kabupaten. Seperti ini dari provinsi yang ada kode nama provinsi, begitu juga dengan kota ataupun kabupaten. Di sini juga ada kecamatan serta ada puskesmas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.